Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah Pak, kita berkumpul ini melaksanakan aktivitas TikTok. Terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak hari ini. Dan memastikan bahwa di bulan Juli khususnya tidak ada insiden Pak di Jombang. Semoga kita bisa pertahankan Pak sampai project. Amin. Ya walaupun selanjutnya sekarang lagi ya kayak gini Pak. Terus informasi juga terkait dengan pulang jauh di luar Pulau Kalimantan. Alhamdulillah Pak, per 1 Juli kemarin sudah bisa pulang, tapi ada protokol yang harus diikuti kayak rapid test, PCR dan lain-lain Pak. Dan nanti ada Pak Ahmad yang nyampain, mungkin yang kayaknya dapat disampaikan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan mengenai perubahan atas surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria persyaratan perjalanan orang dalam negeri dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus 2019 COVID-19. Jadi saya tidak bacakan semuanya, saya cuma bacakan yang penting saja karena kalau dibacakan terlalu panjang. Ya. Ini ada kriteria persyaratannya yang perjalanan orang dalam negeri dan persyaratan perjalanan orang luar negeri, tapi khususnya saya akan bacakan di sini persyaratan orang perjalanan untuk di dalam negeri saja. Jadi karena ini sudah mulai new normal, yang tadinya tidak boleh belum bisa cuci atau ini mungkin bisa jadi acuan kita ke depannya apa-apa saja ya yang harus kita lakukan pada saat ini melakukan perjalanan pulang kampung atau cuti. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi yang bawa mobil sendiri itu wajib bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Kemudian setiap individu melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum dalam hal ini mungkin pesawat, mungkin kereta api atau naik bis, baik darat, kereta apian, laut ataupun dia harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa aja? Yang pertama itu harus menunjukkan identitas diri, baik KTP ataupun SIM. Kalau tidak ada KTP-nya hilang atau gimana itu bisa SIM. KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan surat keterangan uji PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari saat keberangkatan. Nah ini kemarin surat rapid test itu cuma 3 hari aja karena berdasarkan dari surat yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB selaku pelaksana tugas percepatan ini yang dikeluarkan dari 3 hari jadi 14 hari sekarang. Dan juga pengalaman kami kemarin sama Pak Arjo sama Pak kan kemarin itu ya seperti temanin Bapak Rusmin buat cek rapid test itu sudah berubah, memang sudah 14 hari, jadi sudah tidak 3 hari lagi. Dan sempat berbincang juga sama Pak Suci kemarin kalau seminggu sebelum pulang itu harus rapid test itu ya Pak. Nah itu informasi juga dia yang didapat dari GG sana.
jadi pas saja. Jadi sebelum pulang itu atau 3 hari sebelum pulang itu sudah harus melampirkan surat keterangan non reaktif kepada Fakultas Pendidikan Kedokteran ya. Semangat pagi. Mas Ani, saya nambahin sedikit datanya sih terkait penyebaran virus corona ya. Jadi ya ini berawal dari pada waktu saya kan kemarin gundul-gundul itu, syukur kebetulan ya si tukang cukurnya pakai masker memang ya. Cuman ada yang miris atau ngeri saya ngambil bentuknya bahwa COVID ini dibesar-besarkan. Enggak, kayaknya saya minta ngambil data dari gugus tugas yang 1 Juli 2020 terakhir jam 4 kita waktu itu sudah tengah ya. Jadi saya bacain ya, Kalsel itu positif 3.223, dirawat 2.208, sembuh 825. Jadi perbedaan sembuh sama anunya itu 22 baru sepertiganya ya, sepertiga sembuh, yang 2/3 itu masih sakit. Jadi hati-hati ya. Terus yang meninggal itu di Kalsel itu di per 1 Juli ya, saya update kemarin dulu itu 190. Nah saya bacain Tanah Bumbu. Tanah Bumbu itu positif 155, dirawat 36, sembuh 116. Ini datanya kok bagus nih ya Pak, yang sembuh 116, meninggal 3. Tapi kalau kita sebarannya paling ngeri di BCM Banjarmasin. Oh ya, Banjarmasin itu memang termasuk yang paling banyak ya di Kalsel ini. Banjarmasin positif 1.397. Bayangin Pak, dari total di Kalsel itu 3.223, itu hampir separuhnya itu di Banjarmasin. Terus dirawat 1.048, sembuhnya 229, sedikit yang sembuh. Yang meninggal 120. Jadi dari totalan di Kalsel itu 190, di Banjarmasin yang meninggal itu 120 sendiri. Jadi maksud saya kita tetap waspada ya, panik jangan, kembali lagi panik jangan, tapi tetap waspada. Harapan saya ada lagi data Kalsel itu nomor 4 di Indonesia, provinsi ya. Ingat ya, sampai sempat ada di perhatian presiden karena pertama biasanya ya DKI lah ya, Jakarta ya, itu Kalsel itu nomor 4, jadi berarti nggak main-main. Jadi harapan saya bukan nakut-nakutin, tapi tetap waspada, panik tidak. Ini bukan dibesar-besarkan bahwa memang ada gitu. Bahkan kemarin kontak-kontakan sama teman yang kebetulan dia nakoda kapal tanker ya itu ya. Dia mau ke Singapura aja, kalau orang Indonesia yang mau ke Singapura itu sementara dipending. Karena kebetulan pada ada gelombang kedua yang ditakutkan ya. Gelombang kedua itu jadi dari mungkin COVID-nya itu bermutasi gen ya, jadi lebih parah gitu. Jadi hati-hati itu. Singapura masih memblok untuk warga negara terutama Indonesia ya, itu masih diblok, tidak boleh masuk ke Singapura. Karena kebetulan diketemukan di apartemen orang India, orang Pakistan kemarin yang bekerja di sana itu terpapar. Jadi itu ya, jadi harapannya saya nggak nakut-nakutin, tapi tetap waspada, tetap pakai masker kalau keluar-keluar, jaga jarak, misalnya belanja ya agak cari yang sepi ya gitu ya. Pokoknya cuci tangan, terutama itu memang cuci tangan ya, habis terima duit, apalagi kita kan pembayaran tunai, kecuali kita main elektrik semua gitu mungkin
ya lebih apa lewat HP lebih GoPay atau apa OVO gitu lebih ya. Tapi kalau masih tunai harapannya juga harus waspada. Apa terima duit, kalau takut ya kasih saya aja dan paling saya tak ngasih. Maksudnya itu ya tetap waspada ya. Karena kesulitan kita tadi tukang cukur itu wah paling kopi ini dibesar-besarkan. Jangan sampai beranggapan itu gitu ya. Jadi tetap aja waspada, protokol dijalankan. Itu aja sih mungkin saya share karena kaitannya sama mungkin bapak-bapak ada ya. Pada waktu kita masih yang positif 5 ribuan, masih waspada, masih jaga jarak, masih nah sekarang deposit Indonesia itu kayaknya 50 ribuan lebih, malah lebih santai kan, bingung kita kan gitu. Jadi itu ya harapannya jangan sampai beranggapan bahwa itu dibesar-besarkan. Kalau dibesar-besarkan buktinya yang sakit itu banyak gitu. Kalau nggak percaya berarti ya cium aja yang orang terpapar positif berani apa enggak gitu ya. Jadi bukannya harus, harapannya tetap waspada karena satu misalnya sini kena ban repot sudah, juga ada dampaknya ya, mungkin harus oh ya ventilator sementara di karantina mandiri karena disinyalir ada sekitar pokoknya ada yang terpapar, terus 800 karyawan itu ada apa mandiri gitu. Kalau nggak salah di Cikarang apa Kerawang gitu ya pabriknya. Itu salah satu yang misalnya dampaknya kalau ada dari antara kita yang itu terpapar gitu ya. Terpapar udah positif ya, dalam artinya sudah secara swab ya atau PCR ya. Swab atau PCR itu teman pernah menjalani itu diambil lendir itu dari kerongkongan sama hidung, jadi diambilnya 2. Rasanya nggak enak katanya. Kan bedanya PCR sama rapid test mungkin itu pernah disampaikan Pak Rahmat, cuma saya nggak tahu. Rapid test itu cuma ya kayak pengecekan gula darah gitu-gitu ya, itu ya 1 jam gitu. Kalau PCR itu lebih valid ya. Kalau itu kan kalau rapid test cuman reaktif non reaktif. Kalau rapid test, kalau PCR atau swab itu positif negatifnya untuk COVID itu sendiri. Itu aja sekedar tambahan dari saya yang bisa. Coba dong lain. Ya, sedikit dong. Silakan ngobrol. Saya terima kasih, semangat pagi. Sebelumnya ada pertanyaan nggak Pak? Sebelum ada sertifikat, sebelum mau aktivitas, sebelumnya siap? Mari kita berdoa Pak. Atau pertanyaan masing-masing. Berdoa untuk kesenangan. Selesai. Kira-kira 2020 selamat. 2020 Wali selamat. Bukan jalan. Saya nasihat belum. Terjadi harus tekan loh. Terima kasih pemirsa. Acara Telpok Talk cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas